Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yaitu kepada Dr. Cucun Sunengsi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya, topik yang akan kami bahas mengenai organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri beserta anggota dari kelompok 3 lainnya. Itulah perkenalan dari kelompok 3. Adapun pembahasan materi pada kali ini, yang pertama, organisasi pendidikan yang mencakup pengertian organisasi, budaya organisasi pendidikan, struktur organisasi dan tata kerja penyelenggaraan pendidikan, dan yang terakhir visi dan misi terhadap tujuan dan target organisasi pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan yang mencakup pengertian kepemimpinan pendidikan, fungsi dari kepemimpinan pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir gaya kepemimpinan kepala sekolah. Supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya saya persilahkan kepada para pemateri. Menurut William John Schultz, organisasi diartikan sebagai penggabungan alat-alat, benda-benda, perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi yang kemudian dikumpulkan dengan suatu hubungan yang sistematis dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan, yang mana apabila dihubungkan dengan pengertian organisasi sebelumnya, maka organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam proses penyelenggaraan program pendidikan, para pihak dalam organisasi pendidikan terkait langsung dengan pelayanan pendidikan yang pastinya akan selalu menghadapi permasalahan. Permasalahan ini timbul karena masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan yang bermanfaat dan aplikatif sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, organisasi pendidikan harus efektif dan dinamis dalam pelayanannya demi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Budaya organisasi pendidikan. Budaya organisasi pendidikan adalah sebuah karakteristik atau kunci yang dijunjung tinggi oleh sebuah organisasi yang dianut oleh para anggotanya, sehingga dapat membedakan organisasi satu dengan yang lainnya. Budaya sebuah organisasi tentunya ada yang sesuai dengan individu atau anggota dan ada juga yang tidak sesuai. Sehingga apabila ada individu atau anggota baru, maka ia harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi yang telah ditetapkan. Peter Seng membagi 5 bentuk disiplin dalam budaya organisasi pembelajar. Yang pertama, personal mastery atau penguasaan pribadi. Dengan disiplin penguasaan pribadi berarti individu dalam organisasi terus memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dirinya sendiri dengan belajar untuk terus memperdalam visi pribadi. Yang kedua, mental modal, yaitu suatu disiplin yang menggambarkan proses penilaian pribadi berdasarkan asumsi dan generalisasi yang ditetapkan serta dapat mempengaruhi individu dalam melakukan sebuah tindakan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu share vision atau membagi misi. Disiplin ini menggambarkan begitu penting dan besarnya peranan seorang pemimpin sebagai penentu arah organisasi, yang mana pemimpin harus membagi tujuan organisasi dengan cara mengkomunikasikan kepada seluruh anggotanya. Yang keempat ada team learning atau pembelajaran kelompok. Dengan adanya proses pembelajaran secara bersamaan, organisasi telah mampu mempererat ikatan bagi seluruh anggotanya. Shared learning ini akan lebih efektif dibandingkan melakukan proses pembelajaran secara pribadi. Yang kelima, sistem thinking atau berpikir sistem,
yaitu suatu cara dalam menganalisis, berpikir, atau memandang sesuatu secara keseluruhan. Dalam hal ini, organisasi akan memahami hubungan antar berbagai bagian dari potensi yang ada dan karenanya memiliki kemampuan menciptakan keputusan yang bijak dalam berbagai persoalan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur organisasi dan tata kerja penyelenggaraan. Struktur organisasi pendidikan itu cenderung ke arah sentralisasi. Setiap hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan ditentukan dan diselenggarakan oleh pusat secara sentral. Sebaiknya, di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, dalam pemerintahannya, struktur organisasi pendidikannya disusun menurut pola-pola yang demokratis. Segala sesuatu yang mengenai unsur-unsur pendidikan, dari menentukan kebijakan dan perancangan, penentuan struktur dan syarat-syarat personal, urusan kepegawaian sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah, menentukan kurikulum, alat pekerjaan, soal-soal dan penyelenggaraan ujian-ujian semua ditentukan oleh dari pusat. Nah, sedangkan bawahan sekolah hanya merupakan pelaksana pasif. Organisasi pendidikan yang menerapkan sistem sentralisasi menjadikan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur pelaksanaan tugas sangat dibatasi oleh aturan-aturan dan instrumen-instrumen dari pusat yang diterima melalui jabatan yang dimiliki oleh atasannya. Baik, sekarang di sini saya akan membahas tentang visi dan misi terhadap tujuan dan target organisasi. Visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran suatu organisasi secara formal. Misi merupakan bagaimana sebuah organisasi dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Di sini ada tujuan. Tujuan berfungsi sebagai patokan yang dapat digunakan organisasi ataupun kalangan luar untuk menilai keberhasilan organisasi. Misalnya, mengenai efektivitas ataupun efisiensi. Tujuan organisasi juga berfungsi sebagai tolak ukur guna mengetahui seberapa jauh suatu organisasi berjalan baik. Apa saja hambatan yang membuat tujuan organisasi berjalan tidak tercapai? Tujuan utama organisasi adalah membuat kekuatan menjadi efektif dan kelemahan menjadi tak relevan. Kemudian, setiap usaha organisasi harus dimulai dari tujuan, agar program dan kegiatan organisasi menjadi lebih terarah. Lalu ada target. Target adalah suatu tujuan antara yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang biasanya dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif. Tujuan juga diartikan sebagai target spesifik organisasi atau seseorang yang ingin dicapai. Dengan demikian, suatu tujuan adalah target dari suatu tindakan. Target organisasi akan menjelaskan aksi atau langkah apa saja yang harus perusahaan lakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, yang selanjutnya ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada dasarnya, kemampuan untuk mempengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain, baik secara individual ataupun kelompok, dalam arahan tertentu. Sehingga, melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya. Baik, selanjutnya ada fungsi dari kepemimpinan pendidikan. Secara umum, definisi kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang
atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai antara lain: pertama, memikir, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. Lalu yang kedua, ada memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. Lalu yang ketiga, membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. Lalu, poin yang selanjutnya ada memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan, pikiran, dan memilih buah pikiran yang baik dan berguna dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Lalu, poin yang terakhir yaitu memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit membahas kembali mengenai tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Konsep seseorang pemimpin pendidikan tentang kepemimpinan dan kekuasaan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap kepemimpinan, sifat dan kegiatan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan yang akan dipimpinnya sehingga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama ada tipe otoriter, di mana pemimpin bertindak sebagai diktator kepada anggota-anggotanya yang lain. Nah, yang kedua ada tipe laissez-faire, di mana pemimpin ini memberikan kebebasan secara penuh kepada anggota-anggotanya dari mulai pembagian tugas dan juga kerjasama dan lain sebagainya, sehingga bawahannya pun bisa bertindak semena-mena gitu kan. Nah, yang ketiga adalah tipe demokrasi, di mana tipe pemimpin di sini berperan sebagai orang atau bertindak sebagai orang penengah gitu di antara anggota-anggotanya yang lain. Nah, pemimpin demokrasi ini juga selalu senantiasa menstimulus anggota-anggotanya yang lain untuk mengerjakan kewajiban dan juga kinerjanya secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kepala sekolah di dalam melakukan tugasnya mempunyai karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Kepala sekolah mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kebiasaan sendiri yang khas sehingga dapat membedakan dengan pemimpin yang lainnya. Nah, menurut Wahjosumijo tahun 2003 ada 4 pola perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada perilaku instruktif, adalah komunikasi satu arah. Pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin. Pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Nah, lalu ada perilaku konsultatif, adalah pemimpin yang masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan. Lalu ada perilaku partisipatif, adalah kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antar pimpinan dan bawahan yang seimbang. Lalu yang terakhir ada perilaku delegatif, adalah pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan untuk seluruhnya. Izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi pada kali ini. Organisasi dalam pendidikan memiliki peran-peran yang sangat membantu menunjang kualitas pendidikan. Di antara peran-peran tersebut salah satunya yaitu membantu peranan mengajar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para pelajar. Organisasi adalah komponen penting dalam kehidupan, terutama dalam lingkup pendidikan. Maka dari itu patut disyukuri dengan adanya sebuah organisasi dalam kehidupan. Tanpa organisasi,
mungkin umat manusia akan kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan sebagai seorang pemimpin, kependidikan seharusnya mengetahui dan memahami apa itu kepemimpinan, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, dan juga memahami tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik kami sebagai seorang manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.